Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad Martak, selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama dan Ketua Majelis Syuro PA 212. Alhamdulillah, dari kota suci Mekah, pada hari ini saya telah mendengar ada seseorang PLT Bupati di satu kota Bogor yang mana menyatakan dengan ucapan yang arogan dan biadab sambil menjawab pertanyaan dari orang yang ada di hadapannya mengenai praktek jual beli jabatan. PLT tersebut menyatakan apabila saya melaksanakan jual beli jabatan, saya ngomongnya sambil menginjak Al-Quran. Saya menyampaikan tantangan kepada Anda, wahai PLT yang arogan, apabila Anda memang jantan akan melaksanakan ucapan Anda, tolong informasikan pada saya akan berada di samping Anda. Sebelum kaki Anda menginjakkan di atas kitab suci Al-Quran, nyawa Anda atau nyawa saya yang akan melayang. Tolong video ini disampaikan kepada Iwan Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebuah uat bertemu dengan seorang yang kalau yang tidak cukup mampu merenung beberapa detik saja, dia tidak akan paham bahwa manusia ini termasuk yang susah diajak ngomong untuk hal-hal yang kadang-kadang terpaksa kita harus pelan-pelan mendengar. Tapi yang jelas kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Syekh Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Syekh Yusuf cepat kembali pulih, kembali sehat, kembali kuat ya. Amin. Karena kita melihat beliau agak sedikit ada gangguan kesehatan. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah pulihkan. Yang jelas kita akan mulai dari yang romantis dulu ini. Syekh Yusuf, mudah-mudahan di pertemuan pada kesempatan program Uat Bertamu kali ini kita berjumpa di sebuah suasana yang sangat, saya dari tadi hampir menahan air mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beberapa lama nggak bertemu kita. Iya. Mungkin secara time nggak terlalu lama secara durasi waktu, tapi ada esensi tertentu, ada substansi tertentu yang sebelum kita sampai kepada proses ini membuat saya bagaimana nih. Tapi paling tidak buat pemirsa, kita akan coba memanggil memori dan mungkin kita tidak memberikan batasan-batasan. Saya Yusuf, beliau adalah orang yang kita kenal dengan Bapak Yusuf Martak, dan sahabat-sahabat dekat memanggil beliau dengan Syekh Yusuf Martak. Memang beliau orang yang sangat humble ya, yang sangat dekat dengan teman-teman dan tidak sembrono untuk menyimpulkan sesuatu. Itu mungkin kesan yang cukup dimiliki oleh kawan-kawan. Kita ingin Pak Yusuf Martak berkenan untuk berkisah sejak kecil sampai sekarang di batas-batas yang antum mau. Antum mau cerita apa? Kecilnya di mana dulu? Pokoknya kalau bahasa Betawinya diberanakinnya di mana? Terus ada hal-hal yang mungkin kenangan-kenangan. Ini bebas lah, yang jelas silakan diatur penyampaiannya untuk kisah sejak masa kecil sampai akhirnya di tokoh yang sangat dikenal luas di masyarakat. Masya Allah, ini sesuatu yang benar-benar pertemuan, tapi pertemuan yang antum maknai dengan suasana yang benar-benar membangkitkan memori. Ya kan? Kalau tidak bilang 60, ya paling tidak 60 tahun lah. Jadi begini Ustaz, saya itu dari kecil ditinggal oleh ayah itu sejak saya umur 10 tahun. Allahu Akbar. Ya, jadi praktis saya satu saudara bertiga, kakak saya wanita, adik saya wanita, saya laki satu-satunya. Jadi di samping anak laki satu-satunya tanpa bimbingan. Jadi kalau salah membawa diri atau tidak di dalam koridor kasih sayang Allah, ya segala sesuatu bisa terjadi. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, beberapa larangan-larangan Allah yang tidak dibenarkan semuanya bisa saya jaga. Tapi hanya waktu banyak saya pakai untuk bergaul ke semua lini. Jadi saya bergaul dari mulai di teman-teman sekolah, teman-teman les lah kalau zaman dulu istilahnya kan. Kalau sekarang kan kursus ya, kalau dulu itu les.
terus teman-teman belajar agama, sampai saya pernah juga mondok di Lawang ya, Ustadz Bakbud ya waktu itu. Sempat berapa tahun saya mondok di situ. Alhamdulillah. Jadi dari mulai yang anak sekolahan, anak bergaul, sampai pada tahun sekitar 70 sekian tuh saya banyak bergaul justru dengan teman-teman yang dari turunan Chinese. Oh. Iya, jadi kalau di Surabaya itu boleh dikatakan yang seumur-umur itu, yang sekarang udah usianya sudah sekitar 60, hampir tidak ada yang tidak kenal dengan saya. Jadi kalau orang menganggap tidak bisa beradaptasi, intoleran, saya pikir itu hanya framing lah. Padahal kita ini sama-sama juga bergaul ke semua ini lah. Alhamdulillah, saya tahun 80 mulai menginjakkan kaki Jakarta. Ya, saya pindah ke Jakarta, ya merintis dari nol. Bahkan saya masih ingat, saya sempat tinggal di salah satu toko. Di belakangnya itu ada mes, saya tinggal di mes toko teman dekat saya dari Surabaya, tetanggaan dulu dengan saya. Karena memang filosofi saya dalam perantauan itu, saya tidak mau bergantung kepada siapapun. Saya ingin starting from the zero, ingin mulai dari nol lah, kurang lebih begitulah. Alhamdulillah ya, dari kos satu ke kos yang lain, berpindah-pindah sampai mulai ngontrak. Bahkan kalau saya ingat sampai 7-18 tahun yang lalu saya masih hidup di rumah kontrakan. Oh. Kita ingin dengar panjang lebar, tapi memang karena kita juga perlu pembahasan-pembahasan yang bersifat keumatan, kebangsaan, dan lain-lain. Tapi saya mau tetap memanggil memori yang bisa membuat orang tidak bisa bahwa kita ada karena ada yang sebelum kita kan. Betul. Bisa nggak Syekh Yusuf mencoba menceritakan kenangan dengan Bapak? Karena kan antum umur 10 tahun, beliau tiada ya. Apa yang masih teringat? Apa pernah digendong, atau pernah diajak main-main, atau dibelikan tertentu, atau pernah, ya pokoknya ada suasana yang lucu, atau suasana yang heboh, atau dibelikan sesuatu yang dikepengenin, atau gimana? Kenangan dengan Bapak. Ya, jadi otomatis ya, karena anak laki satu, waktu masih ada ayah saya, ada Abi lah ya, saya panggilnya. Oh, gitu. manggilnya Abi zaman itu ya kan. Saya cuman yang masih terngiang di telinga saya kalau beliau pulang dari kerja, dari kantor, pintu dibuka itu dia selalu suara yang terdengar pertama itu nama saya disebut. Yusuf, mana Yusuf begitu. Nah, jadi alhamdulillah. Dan selebihnya tidak terlalu banyak memori. Saya cuma pernah diajak pergi ke luar negeri keliling ya selama 1 tahun, bertiga dengan ibu saya. Ya, saya pernah, jadi sebelum teman-teman saya merasakan bagaimana kereta api, saya sudah merasakan kereta api. Bagaimana rasa pesawat, sudah pernah merasakan pesawat zaman itu saat. Jadi beliau itu ngajaknya itu berangkatnya naik kapal laut, terus ke India, dari India naik pesawat sampai ke Saudi, kita umroh. Saat itu habis umroh terus kita keliling ke beberapa negara lah gitulah ya. Jadi saat Bapak kecil sudah ikut? Iya. Subhanallah. Subhanallah. Mungkin itu sebagai kenang-kenangan terakhir mungkin ya, sinyal dari Allah kepada ayah saya gitu kan. Terus pulangnya nyampe di Jakarta, dari Jakarta naik kereta api ke Surabaya. Jadi semua sarana transportasi sudah kita coba. Subhanallah. Nah, terus yang tidak saya lupa satu, yang selalu itu masih teringat. Ayah saya pulang dari luar kota, saat itu sudah masuk adzan maghrib. Saya belum ada di rumah. Saya terlambat, saya tidak berani lewat depan, saya lewat belakang, tapi ayah saya sudah siap dengan ikat pinggangnya. Saya langsung diberi hadiah ikat pinggang. Tapi setelah itu, saya benar-benar menjaga disiplin dari mulai sebelum azan, sudah pegang wudhu, sholat maghrib, tidak pernah keluar dari sejadah sampai sholat isya. Itu ajaran yang diberikan, pendidikan yang diberikan oleh ayah saya dan oleh nenek saya. Itu saya tidak bisa lupa. Jadi kita macam-macam. Kita baca Yasin, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Muluk, kita baca ratib, segala macam. Jadi itu tidak pernah lupa. Jadi saya berkecimpung di dalam
dunia gini ini sudah bukan baru. Alhamdulillah. Pemirsa, kita bisa panjang lebar ini bercerita tentang beliau, tapi mungkin kita ingin meminta segmen-segmennya buat Syekh Yusuf. Kalau di masa remaja Syekh Yusuf punya proses apa yang membuat Syekh Yusuf, misalnya katakanlah mungkin pernah jadi aktivis pramuka atau pernah menjadi pelatih silat misalnya gitu kan. Nah, terus ketika masa-masa dewasa, apalagi apakah mulai berbisnis dengan omset yang sekian gitu, atau mungkin ini bagian mendekat sebelum kita beralih dengan tema lain ini. Ya kalau mulai namanya merantau kan kita harus mencari nafkah kan, untuk bayar kos, untuk bayar kehidupan sehari-hari. Dan saya kan orang yang istilahnya boleh dikatakan sangat mencintai, dan ibu saya pasti lebih mencintai saya. Jadi sebulan 2 bulan saya harus pulang ke Surabaya. Zaman itu masih untuk nengok ibu ya? Iya, sampai beliau meninggal. Bahkan beliau meninggal di tangan saya di Jakarta. Tahun berapa? Tahun 97. 97. Iya, jadi otomatis saya selalu sering, pokoknya ada duit sedikit saya pulang ke Surabaya menjenguk ibu saya. Gitu terus lah saat ya naik bus malam, ada duit lebih naik kereta api. Itu pun kalau nggak cukup naik kereta api duduknya di restorasi. Yang penting naik kereta api tapi duduknya di restorasi, jadi bayar setengah. Kalau zaman sekarang udah nggak ada, saya dengar gitu ya. Nah, alhamdulillah. Nah, mulai saya mencoba dagang ya waktu itu maklaran mobil, terus saya dagang mobil pelan-pelan, punya duit beli mobil murah-murah. Step by step lah istilahnya. Ya alhamdulillah kita nikmati. Kalau bicara bisnis omset ya belum sampai ke situ, Ustaz. Yang penting kita itu dalam kehidupan itu, filosofi saya, kita mengedepankan ilahiyah, perjuangan keagamaan dibanding bisnis. Kalau dalam kehidupan secara sampai hari ini, tokoh-tokoh yang diidolakan, tokoh-tokoh yang sering dijadikan rujukan dalam keaktifan kehidupan sehari-hari itu, kalau Rasulullah pastilah ya, karena itu kan ada pedomannya ya. Berarti saya nggak perlu jawab lagi kali. Iya, kalau maksudnya ini mungkin kan apa gitu, mungkin dulu pernah mungkin dengan Soekarno, pernah dengar pidato Soekarno, atau ketemu dengan Pak Natsir atau siapa, paling tidak yang dialami langsung oleh Syekh Yusuf. Saya itu sebetulnya orang yang tidak suka dengan taklid kepada seseorang ya. Jadi saya harus memandang orang itu semua dari akhlak dan perilakunya. Tatkala akhlak dan perilakunya baik terhadap orang lain dan terhadap diri saya sendiri, saya harus berbuat lebih daripada apa yang dilakukan terhadap saya. Tapi kalau kita bicara pertemanan, kesetiaan, kawan dan lain sebagainya, itu pasti pasang surut. Nggak bisa ada, manusia tidak ada yang sempurna. Kalau kita mau menuntut lebih, kita memberikan 10, dia hanya bisa memberikan 5, itu sudah alhamdulillah. Tidak jahat aja udah bagus. Tapi kalau bicara dari ketokohan, semenjak 2000, saya sebenarnya sudah cukup lama ya kenal beliau ya. Sering komunikasi tapi tidak intens gitu lah ya. Tapi kalau bicara ketokohan ya saya tidak melebih-lebihkan. Saya melihat banyak nilai-nilai tambah itu dari seseorang yang bernama Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Oh, berarti dengan Habib Rizik ya, sudah lama ya? Iya, clear bagi saya. Jujur, pasang surut hubungan saya sama beliau itu pasang surut. Kadang-kadang ya kita sejalan, kadang-kadang sepaham, kadang-kadang kita berbeda pendapat. Tapi realita yang saya hadapi itu, yang saya temui itu banyak nilai-nilai tambah yang ya patut saya mendapat tambahan ilmu dari beliau gitu ya. Contoh misal gini, bagaimana beliau menghadapi orang yang orang itu udah salah, udah menghujat dia, sudah menyerang dia, sudah punya intrik-intrik jelek pada dia, tapi tatkala orang itu dihujat oleh orang lain, dia tidak secepat itu ikut menghujat. Dan tatkala orang itu datang dengan mudahnya minta maaf dan hampir dianggapnya orang itu tidak pernah salah. Kan ada saat orang kalau salah, keterlaluan, kelewatan, orang itu datang minta maaf, kamu makanya jangan gitu lagi, itu habis itu nggak ada gitu-gitu. Nah itu yang membuat banyak saya ngikutin hal-hal begitu ya. Kadang-kadang karena saya ini kan mungkin bawaan saya dari orang Jawa Timur dan lain sebagainya ya kan. Saya tidak senang kemunafikan ya kan. Saya itu selalu berpegang qaulul haq law kana murra. Kalau dia jelek ya udah jelek, saya udah nggak suka udah, nggak perlu lagi gitu loh. Habib nggak gitu. Jadi itu kadang-kadang membuat saya ada ya udahlah gitu deh.
ya kita bisa nerima lah ya, positif. Jadi makanya banyak orang mengartikan atau menafsirkan Habib Rizik itu dengan hal-hal yang sangat negatif. Padahal orang itu tidak tahu bagaimana beliau berjuang, penderitaan beliau bagaimana. Apalagi kalau bicara keberanian, ya semangat saya itu kadang-kadang mulai agak menurun ya karena lihat teman-teman yang agak sulit dikoordinir. Tapi melihat semangat beliau yang dalam kondisi saat ini, saya bangkit lagi. Selalu gitu, berkali-kali saya bangkit. Dan kadang-kadang kalau kita berbeda pendapat, dia tuh Masya Allah pandai sekali Ustaz. Meyakinkan saya untuk saya itu mengiyakan lah, kurang lebih begitulah. Jadi itulah yang saya anggap, makin hari makin kesini, ya udahlah, saya punya nawa itu, saya niat sampai hayat saya atau hayat beliau kembali kepada Allah, saya akan selalu tidak mau meninggalkan beliau. Allahu Akbar. Ya. Pemirsa, kita punya, saya juga cukup terkejut saya. Ternyata Syekh Yusuf Martak ini adalah orang yang punya sambungan secara historis, secara chemistry, secara kecenderungan, dan tentu ini bagiannya akan membutuhkan pendalaman di kesempatan lain. Dan saya juga hari ini mendapatkan pelajaran, dan terus terang saya dari tadi bulu kuduk saya bangun terus dari tadi. Kita coba masuk ke segmen berikut. Mudah-mudahan Syekh Yusuf berkenan saya mencoba menarasikan dulu sejak menjelang Pilkada Jakarta tahun 2017, kita tahu ada upaya untuk menjadikan Jakarta itu sebagai Chinatown ya. Dan kita mendengar dan kita melihat bagaimana kampung pulau 1.300 kakak digusur dengan semena-mena, diganti dengan 400 rusun yang ternyata dari 400 yang 200 sudah diisi oleh orang lain, dalam yang bisa diisi hanya cuma buat 200. Terus juga Bukit Duri Tanjakan belum kesampaian, Kalijodo sudah diambil alih, tetapi sekarang kan berfungsi sebagai pusat bisnis dari salah satu Naga 9. Dan kita melihat sendiri bagaimana dulu kampung akuarium segala macam. Nah, yang paling membuat kita cukup terenyuh adalah peristiwa Rempang kemarin. Ya kan, tuh 7 September bagaimana sampai hari ini masyarakat masih sangat mencekam, dan ternyata setelah didalami pihak ombudsman menemukan bahwa banyak bodong, banyak hoax, banyak bohong, suratnya, amdalnya, apa segala macam. Tapi kalau saya ingin membuat ini sebagai pembuka penjelasan dari Syekh Yusuf, kelihatannya ini bukan persoalan kecil, karena saya mendengar ada sekitar 30.000 kasus secara nasional yang, jadi kan berarti memang sudah dibuatkan mapping gitu ya. Nah, untuk kasus-kasus lender form kayak gini, kasus pertanahan seperti begini, kasus-kasus yang berujung pada pengusiran, pada penggusuran, pada pengosongan yang kadang-kadang tidak bisa dihindari, menimbulkan korban, kadang-kadang korban nyawa, dan ditangkapnya orang dengan semena-mena. Saya terus terang, saya melihat ini ada sesuatu. Bisakah saya memberikan untuk masyarakat, para pemirsa ini bisa bersikap proporsional, tetapi juga tidak terlalu abai, karena saya juga melihat masih banyak yang menganggap seolah-olah nggak ada apa-apa gitu aja, lagi pakai ngelawan-ngelawan pemerintah segala. Nah, itu kalimat-kalimat itu yang kadang-kadang yang kita tadi udah mulai fokus, ya sudahlah, akhirnya kan akan dianggap ngelawan pemerintah. Kalau saya ingin mengatakan ini bukan persoalan kecil. Bagaimana Syekh Yusuf bisa memberikan masukan buat masyarakat? Iya, tadi Antum sudah menceritakan bagaimana yang terjadi di DKI ya. Lagi-lagi Allah menolong kita, memberikan keselamatan. Salah satu kandidat yang akan maju di DKI waktu pilkada, karena arogan sebelumnya mengalami arogansi yang cukup tinggi, dan sebenarnya orang seperti ini sebetulnya sudah tidak perlu lagi ada yang mendukung, karena sudah nyata. Kalau mau nyata itu sebenarnya gini, jangan kita bicara ada di YouTube atau bicara di BA. Saya itu mengamatinya itu, saya rajin melihat TV Pemprov DKI. Cara-cara dia memimpin rapat itu bagaimana? Terdokumentasi kalau itu. Kan nggak mungkin itu hoak. Ya kan, bagaimana itu aparat atau petugas pegawai-pegawai DKI dibentak-bentak dan lain sebagainya. Tapi akhirnya karena Allah tahu umat saat itu lemah, tidak punya
belum punya satu skenario yang ini, maka itulah calon si Ahok itu diplesetkan menistakan agama, yaitu Al-Maidah 51. Dan alhamdulillah berkat perjuangan kita di bawah koordinasi dan komando Habib Rizik berhasil memenjarakan dengan berapa kali aksi. Kalau tidak akan mungkin dipenjarakan. Ya, itu satu. Kedua, saat itu ada beberapa yang pernah dilakukan atau diberikan atau telah dilaksanakan lah, dalam arti kata peluang-peluang yang sampai terjadi kasus-kasus yang terjadi saat itu, tapi mandek lagi, ya kan, perbedaan antara BPK dan KPK tentang kasus-kasus, bahkan dibuat buku lah oleh Marwan Batubara. Iya, betul. Buku kasusnya Ahok. Tebal. Ya kan. Jadi kalau mau bicara, ini sedikit nih karena Ustadz tadi bukanya di situ. Saya itu pernah jadi saksi mata, ada satu kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh gubernur, 3 gubernur, yang rata-rata sama kebijakannya. Tapi di saat gubernur itu dipegang oleh Anies Baswedan, kebijakan itu tidak dikeluarkan. Bahkan sempat saya diskusi sama beliau. Saya nanya, kenapa? Ini salah semua, dia bilang. Dari mulai gubernur, kalau tidak salah, waktu itu Fauzi Bowo, terus Jokowi, terus Ahok penerusnya. Satu saat itu pasti akan saya buka itu, kalau sudah saatnya nanti.